khasnya Tasikmalaya luar biasa. Penduduknya banyak banget. Ini Kabupaten Tasikmalaya dan membuat kita lagi jalan-jalan. Ini daerah mana sih, Van? Akhirnya kita sudah tiba di Kecamatan Sariwangi. Wow. Kita mau datang ke satu posyandu yang keren banget. Posyandu Beringin 1. Katanya hari ini lagi ada posyandu, lagi banyak masyarakat juga yang bawa anak-anak untuk ngecek kesehatannya. Posyandu adalah garda terdepan bagaimana masyarakat memeriksakan kesehatan bayinya. Benar. Iya kan? Iya. Dan ada yang spesial hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Yuk. Iya, pasti nanti kita bakal cari tahu juga aktivitasnya nanti di Posyandu Beringin kayak gimana. Tapi di sana lagi ada ibu-ibu jalan-jalan ya ampun. Apalagi dia ibu. Aduh, mending ngabring resep. Pasti mau ke posyandu ini. Nah, ibu yang depan sampai bawa 2, Teh Riri ya. Bener, walaupun anaknya 2, tetap konsisten mau ngajakin ke posyandu. Assalamualaikum Ibu. Mani ngalet ya Allah. Bade ke posyandu. Ke posyandu. Oh, ke posyandu. Bade naon ke posyandu. Bade ditimbang. Ayo atuh ayo. Kita ikut aja. Ayo ikut. Kemon ini. Ayo, Ibu udah biasa ke posyandu ini teh? Ada yang 2, ada yang 1 Teh. Teteh 1 barangkalina. Nambah hiji. Anak siapa tetangga? Anak tetangga sih teteh bener. Ini anak siapa ini Bu? Ini anak saya. Ini 2 anak siapa ini? Ini anak tetangga 1. Luar biasa. Iya mah dititipkeun, abi dia dititipkeun. Senang ke Beringin 1 posyandunya senang. Kalau kata ibu ini seperti apa pandangannya untuk posyandu Beringin 1 ini? Bener. Kumaha teh? Kumaha teh di posyandu teh? Kumaha resep, kumaha? Kumaha ayeuna sih ada pertumbuhan anak aman tapi ya aman ya. Aman, tingginya, berat badannya. Jauh perkembangannya. Stuntingnya. Berapa tahun ini, Teteh? 3 tahun. 3 tahun. Udah sekolah belum ya? 1 tahun. Apalan curiga lain anak tetangga. Awas, tabrakan segala Gusti. Biasanya mau di posyandu selain di tinggi badan, berat badan, diukur. Apalagi tuh Bu, biasanya Bu? Lingkar kepala, lingkar apa lagi? Lingkar lengan ini ya? Oh iya ya. Terus ada yang paling penting juga Arifan, uih kenging bubur kacang. Bubur kacang plus juga suka ada pembagian vitamin juga kan? Vitamin, makanan bergizi. Ada program ini ya, apa namanya? Sekarang atau udah apa? Obat cacing. Obat cacing. Itu berkala ya, berkala ya. Oke. Anak-anak gak takut makan obat cacing? Enggak itu Arifan luar biasa. Mau obat cacing mau, sayang. Oh iya. Wow, ini dia posyandu Beringin 1 kebanggaan. Silakan Ibu, silakan untuk daftar dulu, terus nanti ditimbang. Siap. Arifan. Yes, Riri. Sudah sampai di posyandu Beringin 1, mangga Ibu. Kita akan langsung nanti bertemu dengan 1 orang untuk diajak ngobrol-ngobrol seputar inovasi. Benar. Apa yang bisa disampaikan, program-program juga. Dan hari ini juga spesial banget di PDKT kita langsung nyapa warga Sariwangi. Desa Sukaharja. Wow. Oke. Posyandu Beringin 1. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa kegiatan yang ada di posyandu ini. Terus apa saja yang pengen disampaikan. Mungkin ada program yang berbeda dengan posyandu yang lainnya. Kita cari tahu ke dalam ya. Kita cari tahu langsung aja. Lagi rame, lagi sibuk. Ini posyandu Beringin 1. Ada Kepala Puskesmas Kecamatan Sariwangi. Pak Dada. Wah. Selamat pagi. Aduh Bapak. Ini ganteng ya kayak grup boy band gitu ya. Saya pikir yang kemarin konser ini. Pak Kabus sehat Pak Kabus? Siap, alhamdulillah. Lagi berkunjung ke sini ya. Dijawab langsung. Lagi ada di posyandu Beringin ini ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tadi ini. Bener. Kita kan sangat familiar saat ini tentang istilah siklus hidup. Apa tuh? Posyandu siklus hidup. Luar biasa Arifan tuh. Kemarin tadi di jalan Pak sebelum ke sini tadi kita ngobrolin soal siklus hidup. Saya pikir siklus hidup itu adalah dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Itu siklus yang kita tahu. Itu siklus ternyata metamorfosis sekarang ya. beda lagi, ada posyandu atau puskesmas siklus hidup. Nah, itu apa Pak Kabus sebetulnya? Oh, itu ya. Untuk posyandu siklus hidup itu mungkin di awal ya, awal itu awalnya itu posyandu biasa. Betul. Atau ya konvensional, di mana yang dulu itu awalnya pemeriksaan kesehatannya itu cuma di ibu hamil dan bayi dan balita saja. Tapi seiring adanya perubahan, sebelumnya itu ada yang dinamakan dengan posyandu prima, perubahan nama dengan
posyandu ILP dan sekarang mungkin posyandu siklus hidup. Prima, ILP dan siklus hidup. Sekarang terbaru itu berarti benar. Jadi itu pelayanannya mungkin ditambah. Ada penambahan pelayanan sekarang. Itu sesuai dengan siklus hidup. Yang dimulai dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, anak, remaja, dewasa dan sampai lanjut. Oke, berarti itu siklus hidupnya ya. Ya benar. Kalau kupu-kupu itu kan dari telur, dari ulat telur melahirkan. Nah, kalau telur melahirkan. Tapi kalau ini kan bukan kupu-kupu, jadi dari mulai hamil, kemudian ada balita, bayi balita sampai dengan anak remaja, lansia. Nah, kalau untuk kategori atau kriteria satu posyandu ini layak disebut atau bisa menggunakan istilah siklus hidup seperti apa? Sebenarnya ini kan kita mulai itu di akhir tahun 2024 kalau diresmikannya untuk satu Kabupaten Tasikmalaya. Tapi memang dari awal itu saya sudah mencoba itu dari awal saya pindah ke sini itu tahun 2024 bulan April itu kita sudah jalan. Karena dasar pemikirannya itu sebelum saya di Sariwangi gitu kan, saya sudah menerapkan pola ini sebenarnya gitu kan. Jadi dasarnya itu adalah pondasinya yang harus kuat dulu. Pondasinya yang dulu yang harus kuat. Apa itu pondasinya? Itu keinginan masyarakat untuk perubahan. Jadi ketika di launching di akhir tahun 2024, alhamdulillah kami sudah berjalan gitu kan untuk pelayanan-pelayanan seperti ini. Adapun mungkin pelayanannya itu kan mulai dari ibu hamil, pemeriksaan kehamilan gitu kan, terus imunisasi untuk bayi dan balita gitu kan. Pemeriksaan kesehatan untuk anak, remaja, dewasa dan lansia. Mungkin ada beberapa penambahan di kita di sini. Mungkin ada pemeriksaan lab sederhana. Pemeriksaan lab sederhana. Itu kayak gimana tuh? Apa tuh Pak? Mungkin itu sebagai pengendalian pengendalian terkait masalah pencegahan penyakit, terutama mungkin penyakit diabetes mellitus yang memang itu kalau sudah terserang seperti itu ya seumur hidup harus berubah. Gitu. Berarti tujuannya apa Pak? Untuk akhirnya ada posyandu siklus hidup ini tujuannya apa sih Pak? Iya, tujuannya sebenarnya itu yang pertama itu adalah untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Dulu karena dulu itu awalnya posyandu cuma diakses oleh dua unsur yang tadi ibu hamil dan bayi balita. Sekarang kan semua unsur sudah masuk, semua siklus hidup sudah masuk di sini. Yang dulu awalnya untuk anak anak, remaja, dewasa dan lansia itu mungkin ke puskesmas atau ke pustu. Sekarang bisa diakses di posyandu. Minimal itu pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatannya tensi, cek gula gitu. Itu dalam rangka apa? Itu sebagai suatu pengendalian. Ya, pencegahan juga. Ketika indikator-indikator itu misalkan dia tensinya udah tinggi, berarti kan diteruskan dengan adanya penyuluhan. Di kita juga ada penyuluhan. Ada penyuluhan. Di akhir itu nanti ada penyuluhan. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri merasakannya seperti apa atau respon dari masyarakat sekitar? Kalau kita lihat sih dari tadi kan Pak, dari depan yang ngabring banyak banget ya Rifan ya, kayak mereka tuh antusias sekali ya. Kalau dulu-dulu tuh bahkan boleh dibilang harus dijemput tuh ke rumah untuk mau ke posyandu. Kalau sekarang ini apalagi masyarakat yang di sini, ini responnya seperti apa Pak? Kalau ini balita ya, ini baru balita ya? Udah ada lansia, udah ada remaja, udah ada. Jadi coba ya kita ya. Gimana Pak? Nanti kita lihat ke masyarakat nih, gimana responnya masyarakat nih? Alhamdulillah lah. Di awal mungkin mereka masyarakat belum mengenal apa itu posyandu siklus hidup ataupun ILP. Kita coba sosialisasi terus-terusan. Alhamdulillah masyarakat respon ternyata. Ternyata alhamdulillah sekarang mungkin pelayanan sekarang lebih dekat. Jadi nggak usah untuk tensi, untuk cek gula, nggak usah ke puskesmas. Cukup di posyandu aja seperti itu. Kalau tantangannya nih, berbicara tentang tantangan siklus hidup atau bagaimana meyakinkan masyarakat atau membangkitkan kembali kesadaran masyarakat untuk ayo pergi ke posyandu karena sudah lengkap nih, ada 5 atau siklus hidup sudah jelas ada ini. Tantangan terbesar saya gitu kan yaitu merubah paradigma masyarakat. Itu yang paling besar itu. Tantangan paling besar. Ketika kita sakit, itu berobat itu beres. Ketika bangunan rusak, itu diperbaiki beres. Tapi ketika kita ada mau merubah perubahan paradigma masyarakat dalam artian pemikiran,
Itu yang paling sulit. Makanya kita terus-terusan melakukan sosialisasi. Terus mungkin untuk pelaporan-pelaporan juga kita laporkan juga ke Pak Camat bahwa nih atau ke lintas sektor kita kan ada lokter itu setiap 3 bulan sekali. Saya paparkan di sana terkait capaian-capaian mungkin kunjungan masyarakat yang menggunakan posyandu siklus hidup. Alhamdulillah setiap bulan itu hampir 600 rata-rata seperti itu ya. Alhamdulillah, berarti kan kalau dilihat dari 8 desa dan kebetulan di desa Ariwang ini saya baru menerapkan 2 posyandu di tiap desa. Berarti ada 16 tiap desa. Berarti 16 posyandu. Good. Ya. Tapi ya memang tadi yang menjadi permasalahannya itu adalah mungkin dalam mengatur SDM. Gitu. Yang keduanya itu mungkin dalam mengatur obat ataupun habis pakainya, kayak stik gula, stik kolesterol. Memangnya gitu ada kan. kriteria khusus nggak Pak? Sebuah posyandu akhirnya bisa diterapkan sebagai posyandu siklus hidup? Untuk Karena kan tadi Bapak bilang dari 16 baru dua. Iya, betul. Iya. Memang ada Sebenarnya kriteria. tidak ada kriteria khusus ya, tapi memang kita coba, kita evaluasi per 3 bulan. Ya, kita kan melihat dari respon dari masyarakat. Kalau kita membuka posyandu dengan antusias masyarakat yang rendah, kita kasihan di tempat yang lain. Itu bisa dialihkan lah, seperti itulah mungkin. Kalau alasan posyandu ini diberikan siklus hidup apa? Seperti apa? Seperti apa? Mungkin dalam hal ini masyarakatnya paling banyak ya di sini ya. Satu. Padat ya, padat. Kalau kita lihat dari depan, Iya, dari depan sampai ke sini masyarakatnya padat gitu kan. Yang kedua memang respon masyarakatnya antusias. Sangat luar biasa. Padat Sangat luar biasa. itu ya. Ya, masyarakat para lansia bisa mengakses langsung ke sini gitu. Saya itu jadi apa? Jadi obat bagi saya mungkin ya. Iya, benar. Melihat ketika layanan yang kita kembangkan mereka antusias menggunakannya. Benar. Karena kan gini, sebuah program itu kan tidak bisa berjalan begitu saja ya, Arifan. Kalau misalnya hanya satu pihak yang antusias, ternyata respon masyarakatnya juga bagus. Dan ini paradigma itu berarti kebanyakan masyarakat tuh masih berpikiran mau berobat setelah sakitnya. Itu yang dinamakan dengan paradigma sakit. Siap, Pak Kapus. Nanti kita lanjutkan lagi yuk ngobrolnya. Kita agak mulai udah panas nih. Kita mau sambil masuk ke dalam saja barangkali ya. Kita mau lihat di dalamnya nih kayak gimana ya. Boleh ya. Biar ayo, lumayan Arifan vitamin D Oh, ini vitamin D ya. Bener. Wow, ini banyak banget bener seperti yang selamat tadi. pagi. Wilujeng Enjing. Antusias warga. Wilujeng Enjing, Bu. Selamat pagi, Ibu Wilujeng Enjing. Hey, halo. Ada dulu dong. Ini nih antusiasnya yang luar biasa nih Pak Kapus nih. Ini obat banget ya Pak ya, ketika benar masyarakat tuh antusias. Ini menjadi suatu kebanggaan buat saya juga. Kita lihat dari sini dari mulai depan. Ini adalah pendaftaran barangkali ya Pak Kapus ya. Mungkin pendaftaran, masyarakat didaftar dengan membawa mungkin KTP, gitu kan seperti itu. Kalau bagi ditimbang ya. Penimbangan semua, bukan Bang cuma. Arifan nggak usah ditimbang soalnya susah kalau Semua Arifan. siklus hidup. Oke, siap. Melalui proses penimbangan dan pengukuran. Penimbangan. Pengukuran. Setelah itu mungkin Pencatatan. langsung ke pencatatan. Terus mungkin ke selanjutnya kalau kita ke dalam itu ada pelayanan kesehatan. Oh, ada pelayanan Ada kesehatan. pemeriksaan kesehatan, mungkin ada pemeriksaan lab juga. Dan yang terakhir mungkin penyuluhan. Penyuluhan. Jadwal di sini setiap hari apa? Itu seminggu ke dua. Minggu kedua, setiap bulan minggu kalau kedua ya? enggak ini. Jadi kalau di daerah itu biasanya hari Rabu minggu kedua gitu kan. Rabu minggu kedua. Biasanya seperti itu. Setiap bulan ya. Program bulan ini lagi apa Pak? Untuk apanya? Program bulan ini misalnya ada pemberian vitamin apa? Biasanya suka ada program-program yang kayak gitu. Oh, obat mungkin nanti. cacing atau apa? Oh ya, obat cacing. Kecacingan sudah kita lakukan. Yang Udah. jelas Udah untuk kali ini ada berjalan. pembagian bubur kacang. Sehat. Iya. Boleh, Pak Kapus kita masuk yuk. Coklat deh. Atau harus beres? Dacan. Punten. Padat, Bu. Oke. Ini tangisan-tangisan penuh kebahagiaan. Bener. Ini Penuh dengan sehat lagi ya. apa Bu ini Bu? Oke. Imunisasi DPT. Oh, benar. Pak Kapus, inovasi yang mungkin sudah ada rancangan atau kedepannya kira-kira mau seperti apa untuk target
untuk di Posyandu ini atau barangkali ada buat Posyandu next-nya atau gimana Pak Kapus? Iya, sebenarnya rencana saya itu untuk semua Posyandu yang berjumlah 41 itu sudah menerapkan pola sistem seperti ini. Tapi memang itu harus kita berhitung dari kemampuan SDM kita juga, kemampuan obat-obatan dan habis pakainya juga. Nah itu untuk inovasinya mungkin tadi udah ada penambahan pemeriksaan lab juga. Terus kan mungkin programmer sebenarnya di sini saya integrasikan semua. Ada program PTM, program lansia, imunisasi dan lab. Itu sebenarnya itu diintegrasikan di satu titik di Posyandu. Kalau dulu itu kan cuma ibu bidan aja. Benar. Sekarang kan perawat juga ada ini untuk pengobatan sederhana ada. Yang paling sebenarnya yang paling itu pengendalian. Yang pengendalian dalam artinya seperti apa? Ketika kita ada penjaringan untuk masyarakat, nah ketemukanlah masyarakat yang mempunyai penyakit hipertensi, DM. Yang paling susahnya itu adalah pengendaliannya. Dalam artian pemantauan dalam masa pengobatannya, dia menjaga kesehatannya, gitu, seperti itu. Itu yang paling sulit itu sebenarnya. Makanya setiap bulan kita adakan seperti ini. Semua program terlibat supaya bisa memantau. Ini yang luar biasanya Arifan, Pak Kapus, ini trust masyarakat ya. Kepercayaan masyarakat sekarang udah ke Posyandu itu udah tinggi ya. Kebanggaan juga kalau misalkan masyarakatnya sudah antusias dan mereka sangat memiliki Posyandu sendiri. Dan saya semakin bersemangat Pak Kapus ya. Dan ini ada ibu lagi. Nih lagi ngapain nih? Coba Arifan. Di sana juga. Ibu, kunaon ibu teh? Lagi diperiksa tensi Lagi diperiksa tensi. Nah biasanya paling banyak kasus yang ditemukan apa ya Pak biasanya? Hipertensi. Sermam non ibu teh, vaksin biasanya. Nah ini mungkin salah satunya mungkin kita kendalikan dalam masalah pemberian pengobatan di sini. Kayak yang DM, kayak yang hipertensi gitu kan. Itu kan mereka biasa berarti harus mengkonsumsi obat tuh terus gitu. Nah, alhamdulillah kalau untuk pemeriksaan gula saya gratisan semua. Pemeriksaan gula gratis semua, ini luar biasa. Disampaikan kembali bahwa peran Posyandu ini seperti apa sih Pak untuk puskesmas sendiri? Sangat penting sekali kalau peran Posyandu. Justru ini adalah bagian dari pelayanan kita yang langsung berdekatan dengan masyarakat sebenarnya. Jadi Posyandu dengan Puskesmas itu tidak bisa dipisahkan. Termasuk para kader. Nah, termasuk para kader nih. Seperti apa nih kedekatan dengan kadernya? Dengan para kadernya nih dari Puskesmas sendiri nih Pak. Alhamdulillah kalau dengan kader gini kami sudah dalam artian untuk apa ya? Suka melakukan dalam artian komunikasi, pertemuan juga per bulan atau mungkin ada refreshing kader nanti. Kita keluar kemana gitu sambil healing. Sambil dalam artian kita mengobrolkan evaluasi permasalahan-permasalahan yang dibawa seperti apa gitu. Ini yang berbagi batik ini ya? Iya, ibu kadar. Ibu kadar, halo. Ibu kadar, lagi ngukur lengan. Ibu lagi ukur apa timbangan ya? Berat badan ya? Tinggi badan. Oh, tinggi badan. Lingkar buat balita. Arifan kalau di sana nggak cukup. Nggak cukup. Ini juga udah imunisasi juga ada ya. Jadi memang masyarakat juga merasa dimudahkan. Kadang kalau mau imunisasi harus ke puskesmas atau harus ke dokter. Nggak usah karena di Posyandu juga bisa didapatkan. Bisa. Gratis. Gratis. Semuanya gratis. Jangan lupa juga nanti udah beres di sini Pak ada penyuluhan yang memang ini informasi yang nanti akan disampaikan. Karena memang kadang masyarakat itu perlu selalu diingatkan ya Pak Kapusnya untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Terakhir Pak Kapus, apa yang pengen disampaikan untuk masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya lewat program PDKT yang luar biasa ini? Kita datang ke Sariwangi dan mudah-mudahan Posyandu yang lainnya Arifan. Jadi seperti Posyandu beringin ini. Jadi kita selalu datang ke tempat-tempat yang luar biasa, memberikan edukasi atau informasi tentang kesehatan, dan kali ini dengan penuh kebahagiaan mampir ke Posyandunya Beringin, ketemu Pak Kapus Sariwangi yang luar biasa yang mau disampaikan. Apa? Mungkin harapan saya untuk kedepannya mudah-mudahan Posyandu siklus hidup ini bisa diakses oleh semua masyarakat. Amin ya Allah. Insya Allah terkait masalah biaya itu mungkin gratis untuk di siklus hidup ini, Posyandu siklus hidup. Manfaatkanlah akses yang telah pemerintah berikan untuk masyarakat. Mungkin itu saja harapannya. Semakin banyak itu bukan menjadi kerugian bagi kami, justru menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Pencapaian yang biasa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Pak Kapus di Posyandu yang lainnya. Siap. Sukses terus Pak
Kapus sehat-sehat. Mohon maaf diganggu waktunya. Bapak Dadan Kurniawan, Kepala Puskesmas Sariwangi sudah bergabung dengan kami langsung dari Posyandu Beringin 1 ya. Yes, dan tentunya kita bakalan lanjutin PDKT-nya bersama dengan narasumber lain yang pastinya ini masih perlu dengan edukasi untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dan kita pamit ya. Ya.